warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Nur Syafa'ah, kelas 02, program studi S1 Farmasi, Universitas Negara Rizky Makassar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang sejarah farmasi atau perkembangan farmasi di dunia. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu sejarah farmasi di dunia, silahkan ditonton videonya. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa farmasi berasal dari kata farmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Nah, kenapa disebut racun? Karena bisa saja berpotensi sebagai racun apabila digunakan dalam dosis yang tidak tepat atau berlebihan. Begitupun sebaliknya, disebut sebagai obat karena dapat berpengaruh sebagai obat atau pengobatan jika digunakan dalam dosis yang sudah sesuai atau sudah tepat. Nah, kemudian perlu diketahui juga bahwa farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Nah, dalam ilmu kefarmasian dikenal juga suatu ilmu yaitu ilmu resep, yang dimana merupakan ilmu yang mempelajari cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk-bentuk tertentu sehingga siap digunakan sebagai obat. Nah, ilmu resep ini sebetulnya telah dikenal sejak timbulnya suatu penyakit. Kemudian dengan mulai munculnya manusia di dunia ini, sehingga mulailah muncul suatu peradaban, maka perlahan-lahan mulailah terjadi suatu penyebaran penyakit yang kemudian dilanjutkan dengan suatu usaha masyarakat untuk melakukan pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, ilmu farmasi ini baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17. Nah, kemudian pada tahun 1797 berdirilah sekolah farmasi pertama di Prancis dan terbitlah buku-buku tentang farmasi seperti buku pelajaran, majalah, dan juga farmakope. Kemajuan di negara Prancis diikuti oleh berbagai negara di Eropa seperti Italia, Jerman, dan juga Inggris. Nah, pada tahun 1821 berdiri juga sekolah pertama farmasi di Amerika, tepatnya di Philadelphia. Adapun perkembangan farmasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku-buku pedoman ataupun undang-undang pada waktu itu masih berkiblat ke Belanda. Nah, pada tahun 1821 berdiri juga sekolah pertama farmasi di Amerika, tepatnya di Philadelphia. Adapun perkembangan farmasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku-buku pedoman ataupun undang-undang pada waktu itu masih berkiblat ke Belanda. Namun setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang mengalami revisi dan buku pedoman atau undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai atau tidak cocok dihilangkan ataupun tidak digunakan lagi. Nah, adapun ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam bidang farmasi dan kedokteran yaitu yang pertama ada Hippocrates yang hidup pada tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi. Beliau ini merupakan suatu dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah, sehingga berdasarkan kerjanya sebagai pelopor dalam ilmu kedokteran, maka Hippocrates diberi penghargaan dengan disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua ada Dioscorides yang hidup abad ke-1 setelah Masehi, yang merupakan ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Nah, karyanya yang terkenal adalah buku dan material medika yang dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi dan saat ini dikenal sebagai ilmu farmakognosi. Kemudian yang ketiga yaitu Galen yang hidup pada tahun 130 hingga 200 Masehi yang merupakan seorang dokter dan ahli farmasi Yunani, yang dimana karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan berasal dari alam. Formula dan sediaan farmasi yaitu farmasi galenica.
Adapun formula yang paling terkenal yaitu krim pendingin. Nah, selanjutnya yaitu Filius Aurelius Theophrastus Bombastus van Hohenheim yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Beliau merupakan seorang dokter ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus, yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi pada saat itu, dan juga terkenal dalam penyiapan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia dalam obat internal. Dan sampai saat ini sebagian penemuannya masih digunakan. Salah satunya adalah ia meramu laudanum, yaitu opium pekat yang dimurnikan dan mengandung keseluruhan alkali. Karena pada abad ke-18 sangat umum ditemukan perokok opium, namun setelah beberapa tahun kemudian baru diketahui bahwa opium berbahaya bagi kesehatan tubuh. Paracelsus ini juga mengatakan bahwa racun ada di mana-mana, atau semua hal itu adalah racun, tidak ada yang tanpa racun. Tetapi dosis itulah yang membedakan apakah sesuatu itu bisa menjadi racun atau bisa menjadi obat. Nah, dulu ilmu farmasi dan ilmu kedokteran ini masih menjadi satu kesatuan. Tetapi karena seiring berjalannya waktu dan mulai meningkatnya tingkat kerumitan pembuatan obat-obatan, meningkatnya jenis obat-obatan, sehingga ilmu kedokteran dan ilmu farmasi harus dipisahkan. Dan secara resmi terpisah pada tahun 1240 Masehi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai sejarah farmasi ataupun perkembangan farmasi di dunia. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.